Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Di sini saya akan membahas tentang materi Sistem Informasi Akuntansi tentang sebuah tinjauan. Sebelumnya, saya akan membahas dulu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini saya mempunyai pengertian akuntansi, yaitu didefinisikan sebagai seni bagaimana mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan transaksi bisnis atau juga proses pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi bisnis. Lalu untuk akuntansi sebagai informasi memiliki fungsi diantaranya yang pertama untuk mengumpulkan data transaksi keuangan, mencatat transaksi, menyiapkan laporan keuangan, menyimpan data secara elektronik, lalu mengkomunikasikan informasi keuangan kepada penggunanya. Sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan, yaitu untuk meningkatkan akurasi data, mengoptimalisasikan efisiensi operasional, membantu manajemen dalam pengumpulan fakta dan data, lalu membantu juga manajemen dan menentukan alternatif yang dihadapi, dan untuk juga membantu manajemen dalam melakukan tindakan yang paling tepat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama untuk mengelola data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pemakai seperti perusahaan untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Yaitu dengan fungsi sistem informasi akuntansi yang pertama untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari, mendukung proses pengambilan keputusan, dan untuk juga membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Lalu untuk peran sistem informasi akuntansi, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi, lalu mengolah data transaksi tersebut, lalu menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang, memberi pemakaian atau pengambilan keputusan informasi yang mereka perlukan, lalu juga untuk mengontrol semua proses yang terjadi. Selanjutnya, kelompok informasi akuntansi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada scorekeeping, 2 attention direction, lalu decision making. Yang pertama untuk scorekeeping, yaitu informasi yang menggambarkan aktivitas masa lalu yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca keuangan atau laba rugi. Lalu untuk attention direction, yaitu kayak suatu arahan atau perhatian yang merujuk pada proses di mana seseorang atau sistem untuk mengarahkan fokusnya ke suatu objek, informasi, atau tugas tertentu sambil mengabaikan yang lain. Lalu untuk direction making, yaitu proses pemilihan solusi atau tindakan dari beberapa pilihan seperti pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya untuk sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk sistem, tujuannya yaitu merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Lalu batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Lalu untuk subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Lalu untuk hubungan sistem, hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang seringkap atau subsistem dengan yang lebih besar. Lalu untuk hierarki sistem, pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Lalu ada input, proses, dan output. Jenis output yaitu output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Output juga yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Output juga yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi berguna apabila dibuang. Terus untuk lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Model sistem dibagikan menjadi 4, yaitu model fisik, naratif, grafik, lalu matematika.
Terus untuk bahasa sistem, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasikan. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan oleh lawan komunikasinya. Terus bahasa sistem juga merupakan alat untuk komunikasi mengenai sistem. Jadi di dalamnya akan ada simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan simbol-simbol tersebut telah disepakati bersama atau telah diikuti oleh para ahli sistem secara umum. Mungkin sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.